Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih melakukan pengobatan ke luar negeri, misalnya saja ya Singapura dan juga Malaysia. Hal ini tak terlepas dari biaya pengobatan yang dinilai jauh lebih murah dan fasilitas kesehatan yang dinilai jauh lebih baik. Bahkan saat kita berkunjung ke kedutaan Malaysia, dapat dilihat ada spanduk yang cukup besar yang menyebutkan bahwa ingin berobat ke Malaysia saja, lebih dekat, lebih terjangkau. Nah itu. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Seperti yang kita tahu, tentu saja ramai sekali warga negara Indonesia yang berduyun-duyun berbondong-bondong berobat ke negara jiran kita, yaitu Malaysia. Jadi kemarin ini viral sekali ya teman-teman ya, viral spanduk ajakan berobat ke Malaysia bertuliskan lebih dekat dan lebih terjangkau. Bagaimana berita selanjutnya? Langsung saja kita nonton ya videonya. 1, 2, 3. Ya pemirsa, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih melakukan pengobatan ke luar negeri, misalnya saja ya Singapura dan juga Malaysia. Hal ini tak terlepas dari biaya pengobatan yang dinilai jauh lebih murah dan fasilitas kesehatan yang dinilai jauh lebih baik. Bahkan saat kita berkunjung ke kedutaan Malaysia, dapat dilihat ada spanduk yang cukup besar yang menyebutkan bahwa ingin berobat ke Malaysia saja, lebih dekat, lebih terjangkau. Nah itu. Presiden Joko Widodo pernah mengungkap bahwa masyarakat Indonesia yang bolak-balik ke luar negeri untuk berobat ada 1 juta orang. Dan hingga pertengahan 2024 sendiri, sudah ada 100.000 pasien yang berobat ke Malaysia dan angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan memang kebanyakan pasien berasal dari pulau-pulau yang dekat dengan Malaysia, yakni Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Tak ayal, Indonesia diperkirakan sudah rugi devisa hingga 180 triliun rupiah. Pemirsa, perlu diakui bahwa ada banyak alasan yang menyebabkan masyarakat Indonesia lebih memilih untuk berobat ke Malaysia dan juga Singapura. Selain karena obat dan transportasi yang murah, ada pula terkait tingkat kenyamanan pasien dalam melakukan komunikasi dengan dokter. Diketahui harga obat dan pelayanan kesehatan di Indonesia lebih mahal hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini pun diakui oleh seorang netizen, di mana ia diminta untuk menyiapkan dana sebesar 600 juta rupiah yang meliputi biaya tindakan operasi hingga perawatan atas penyakit kanker yang diderita ibunya di Indonesia. Hal ini pun membawanya untuk mencoba pengobatan di Malaysia yang ternyata jauh lebih murah dan nyaman. Adapun biaya pengobatannya ternyata hanya 65 juta rupiah. Ya Allah. Sudah meliputi tindakan operasi, perawatan, hingga dokter. Jauh Dan inilah sekali jawaban dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunawan Sadikin, tentang harga obat dan pelayanan kesehatan yang mahal di Indonesia. Gimana? Ada 3 jenis obat di Indonesia. 1 obat generik, ini yang biasa dipakai untuk pasien-pasien BPJS. Harga BPJS kita tuh relatif sama atau lebih murah dibandingkan harga di negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, sama Singapura. Kategori yang kedua adalah kategori obat impor, obat paten. Ini yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Harganya ini di Indonesia relatif lebih mahal, tapi tidak sampai ratusan persen. Ini ada isu mengenai pajak. Ada isu juga mereka masuknya memang lebih mahal. Saya juga ngerti itu. Saya tanyakan ke perusahaan-perusahaan internasional, kenapa masuk Indonesia harganya lebih mahal. Yang ketiga, ini yang paling jauh bedanya, itu adalah obat-obat branded generic. Jadi obat generik yang pakai merek khusus diproduksi oleh perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Ini yang paling mahal, bisa sampai ratusan persen. Jauh di atas efek dari pajak. Jauh di atas pajak, efeknya paling cuma 11%, berapa 20-30%, ini sampai ratusan persen. Kita udah cek kenapa sih harga obat-obat branded generic ini sangat mahal, bisa sampai ratusan persen di atas negara-negara lain, karena ada ongkos dan lain-lain, yaitu ongkos-ongkos di luar ongkos produksi yang dimasukkan ke komponen harga obat branded generic ini. Nah, kita sebagai pemerintah akan merapikan ongkos dan lain-lain ini supaya
harganya kembali menjadi normal. Ya pintar-pintarnya pemerintah Dan lah ya pemirsa, harusnya hal ini kan perlu gitu. menjadi catatan bagi tenaga medis Indonesia untuk terus berbenah diri. Namun perlu diakui bahwa tenaga medis di Indonesia masih kurang. Jika dilihat rasionya, rasio dokter dibandingkan masyarakat Indonesia hanya 0,47. Padahal standar dari WHO adalah 1:1000, di mana satu dokter merawat sekitar 1000 pasien. Iya. Jakarta CNBC Indonesia baru-baru ini menjadi perhatian publik kedutaan besar Malaysia di Indonesia yang secara terang-terangan mempromosikan pelayanan kesehatan yang lebih murah di negaranya. Pasalnya memang banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih berobat ke negeri jiran kita ya, ataupun Singapura dibandingkan Indonesia. Nah itu tadi teman-teman ya, ini berbagai komentar dari para netizen ya. Emang betul berobat ke negeri jiran lebih murah dan lebih tepat diagnosisnya. Harga obatnya juga lebih murah. Nah itu kata netizen Indonesia ini yang komen ya. Gila selisihnya, mahal banget katanya ya berobat di Indonesia dan di Malaysia ya. Kami orang Kalbar mengatakan itu fakta dan sangat-sangat benar. Rata-rata semua berobat ke Kuching, Sarawak lebih murah dibanding di Indonesia. Termasuk bahan pokok. Ada lagi nih ya teman-teman ya. Ini berobat ke Malaysia nih, cuma total bayar 1,5 juta sudah termasuk obat dokter dan cuma dikasih beberapa obat. Terus sembuh gitu ya. Kalau di Indonesia belum tentu katanya. Kalau berobat di Indonesia saya males tunggu dokternya praktek jam 3, nanti dokternya bisa datangnya jam 5. Kalau berobat di Malaysia dokternya jam 8 datang ya udah langsung datang gitu ya teman-teman ya. Tepat gitu ya waktunya ya. Kami orang Riau memang lebih sering berobat ke Malaysia. Selain karena lebih murah, pelayanan pihak rumah sakitnya juga lebih keren. Bahkan mereka bela-belain buka kantor perwakilan di tempat kami demi melayani masyarakat. Dokter di tempat kami saja berobatnya ke Malaysia. Wah, seperti itu. Dokter di tempat kami saja berobatnya hingga ke Malaysia gitu ya. Udah nggak percaya sama kesehatan di Indonesia. Tingkat keselamatan, tingkat kecelakaan medis masih ketinggian. Tingkat kematiannya untuk sekelas pelayanan medis yang dituntut 99% aman. Lebih baik perbaiki sistemnya. Waduh, dokter ahli tidak ada di tempat. Kalaupun ada cuma satu orang, satu rumah sakit yang ada. Iya, memang kekurangan itu tadi tenaga dari kesehatan di Indonesia gitu ya. Berdasarkan fakta itu ya. Ya itulah teman-teman ya komentar-komentar dari para netizen ya teman-teman ya. Sudah lama orang Indonesia berobat ke Malaysia dan selama itu pula pemerintah tidak ada melakukan perubahan untuk menjadikan pelayanan kesehatan di negara ini untuk berubah menjadi lebih baik. Biaya dokter, obat, rawat inap itu mahal. Serta pelayanan yang masih kurang baik terkhususnya rumah sakit pemerintah. Iya makanya orang-orang tuh lebih pilih rumah sakit tuh swasta gitu ya. Bayar sendiri bukan BPJS gitu ya, biasanya seperti itu. Tapi ya kasihan kan kalau orang-orang yang istilahnya menengah ke bawah ekonominya tuh bagaimana kalau pelayanan kesehatannya kurang gitu ya teman-teman ya. Di Indonesia pakai BPJS, pelayanan seadanya. Pakai asuransi dieksploitasi rumah sakit. Jargon orang miskin dilarang sakit. Menunjukkan ketidakberesan, yang sakit berduit wajar kalau berobat ke luar negeri. Iya. Rata-rata kalau punya uang ya kenapa enggak berobat ke luar negeri gitu ya teman-teman ya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, potret pelayanan kesehatan di negara Indonesia gitu ya. Karena netizen-netizen Indonesia ini ya mungkin mereka yang pernah merasakan gitu ya. Bagaimana rasanya sakit tapi tidak dilayan secara maksimal gitu. Mereka merasakan sendiri, jadi mereka bisa berkomentar gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sesuai dari fakta-fakta yang diambil dari lapangan gitu, bahwa warga negara Indonesia ini kurang puas dengan pelayanan kesehatan di negara Indonesia gitu. Oleh karena itu, jika mereka mempunyai uang yang lebih, mereka lebih memilih berobat ke negara lain, tentu saja ke negeri jiran kita, ke Malaysia ataupun ke Singapura. Jadi yang kemarin ada tulisan spanduk itu, yang spanduk ajakan berobat ke Malaysia, bertuliskan lebih dekat dan lebih terjangkau sesuai dari faktanya. Netizen Indonesia memang berkata ya benar, memang seperti itu gitu ya, karena memang menurut mereka di Indonesia ini kurang lah pelayanan kesehatannya gitu ya. Dan itu tadi kan memang kalau memang punya uang, kenapa nggak memilih tempat yang lebih baik gitu ya untuk itu tadi ya teman-teman, pelayanan kesehatan gitu ya. Tapi ya itu tadi kembali lagi kan kasihan dengan warga negara Indonesia yang kehidupannya tuh ekonominya menengah ke bawah gitu kan. Mereka akan dipersulit, apalagi terlebihnya tadi yang pernah langsung mengalaminya kalau pakai BPJS itu dipersulit segala macam itu.
Kan kasihan ya teman-teman ya, sahabat-sahabat kita ini warga negara Indonesia yang ekonominya menengah ke bawah. Dan apapun itu, kita sebagai warga negara Indonesia berharap sih ke depannya ini semua permasalahan yang ada di negara Indonesia ini cepat teratasi ya teman-teman ya, terkhususnya ini dengan pelayanan kesehatan yang ada di negara Indonesia tentunya. Dan oke teman-teman semua, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye. Love is true.